Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang masalah salatul qasar, salat atau mengqasar salat. Kita sudah bahas tuntas pada pertemuan yang lalu syarat-syarat seseorang dibolehkan mengqasar salat. Kita sudah bahas 11 ya syaratnya kemarin, sangat banyak syaratnya kemarin. Kemudian kita lanjutkan masalah-masalah yang berkaitan dengan mengqasar salat. Satu, dibolehkan bagi makmum untuk menggantungkan niat mengqasar salat apabila dia mengetahui imam dalam keadaan musafir. Maka dia berniat di dalam takbiratul ihram, aku niat mengqasar salat jika imam mengqasar. Tetapi jikalau dia ragu-ragu di dalam musafirnya imam, maka dia makmum wajib untuk menyempurnakan rakaatnya. Nah, ini kita umpama musafir ya. Kemudian kita ngelihat juga orang musafir. Jadi ketika kita sampai di satu masjid atau di satu daerah ingin melaksanakan sholat berjamaah, lalu umpama kita ikut sama rombongan yang lain untuk sholat berjamaah. Tetapi ketika ingin melaksanakan sholat, sang imamnya ini tidak memberitahu apakah jamaah ini mengqasar sholat atau sempurna. Tiba-tiba langsung Allahu Akbar begitu saja. Nah, sebenarnya kan kita konfirmasi dulu kepada jemaah bahwa kita ini akan melaksanakan sholat qasar jamak takdim umpama. Jadi makmum tahu nih. Nah, karena terkadang ada juga orang sholat tiba-tiba tidak ada konfirmasi untuk mengqasar, makmumnya mau mengqasar, imamnya tidak mau mengqasar, alias imamnya sempurna. Makmumnya bingung, ini mau qasar kah atau sempurna ini. Nah, sebaiknya kalau kita ingin menjadi imam dalam salat musafir, kita mesti memberitahu dulu kepada makmum bahwa kita ini ingin mengqasar atau tidak mengqasar, supaya makmum ini tidak salah faham di dalam pelaksanaan salat tersebut. Nah, kembali ke masalah tadi. Jadi kita ini ikut rombongan orang itu salat berjamaah. Tiba-tiba imamnya ini Allahu Akbar, takbiratul ihram langsung. Kita nggak tahu apakah imam ini mengqasar atau sempurna. Bagi kita yang meyakini imam ini adalah musafir, maka kita boleh berniat dalam salat kita. Umpama ya, Allahu Akbar, dalam hati kita ucapkan aku niat salat fardu zuhur qasar jika imam qasar. Makmum lillahi ta'ala. Nah, jadi begitu. Aku salat fardu zuhur qasar jika imam mengqasar, jamak takdim fardu, makmum fardu karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu tuh caranya. Nah, pada saat pelaksanaan salat nanti, ketika imam itu mengqasar, kita langsung mengqasar. Tapi kalau seandainya imam tidak mengqasar,
maka kita tidak usah mengqashar, tidak boleh mengqashar. Karena syarat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah kalau makmum itu mengqashar, maka imamnya wajib mengqashar. Tidak boleh seorang makmum berjamaah dengan imam yang sholatnya sempurna rakaatnya, walaupun makmum ini masbuk. Kalau imamnya sempurna, maka makmum wajib sempurna. Nah, jadi seperti itu ya. Niat saja di dalam salatnya saat takbiratul ihram, aku niat salat fardu zuhur mengqashar, jika imam mengqashar jamak takdim, makmum fardu karena Allah Ta'ala. Mudah dipaham ya? Mungkin saya pernah ceritakan di sini ya. Kayaknya pernah cerita di sini. Waktu tahun 2000 saya pertama kali ke Mekah, rombongan dengan travel, salah satu travel. Nah, kemudian ustadznya yang di travel ini, saya kenalan di situ juga sih, kenalnya di waktu travel itu. Dia jadi imam waktu itu di bandara, mau sholat berjamaah, sholat maghrib kalau tidak salah waktu itu. Nah, sholat maghrib jamaah takdim kalau tidak salah. Seingat saya waktu itu seperti itu. Jadi waktu sholat maghrib ya no problem, gak ada masalah. Tapi ketika sholat isya, si imam ini, ustadz yang di situ tuh, yang saya kenal di rombongan itu, di travel itu, dia tidak konfirmasi ke jamaah melaksanakan sholat isya itu jamaah takdim dengan maghrib di waktu maghrib, tapi sholat isyanya sempurna. Sholat isyanya sempurna. Makmum yang di belakang ada yang kurang paham. Mungkin ada yang berpikir kalau orang musafir itu wajib mengqashar, kalau tidak mengqashar tidak sah. Akan ada sebagian orang seperti itu mungkin ya. Jadi kalau musafir itu wajib mengqashar, kalau tidak mengqashar itu tidak sah sholatnya. Akhirnya si imam ini tidak mengqashar, dia sempurnakan sholat isyanya tadi dengan 4 rakaat. Selesai sholat, di belakang ini ada jamaah yang vokal sekali, orangnya memang kemarahan. Pokoknya di waktu berangkat itu suami istri itu kelahi aja kerjaannya. Kan ada itu jamaah. Ada nggak Pak Saiful ketemu jamaah yang suami istri kelahi terus? Ada kan? Nah itu. Dia macam-macam itu kelakuan model. Ada yang suka kelahi, ada yang pemalas, ada yang suka ngilang. Macam-macam. Manusia itu macam-macam. Makanya jadi pemimpin travel itu, jadi tour leadernya atau apa itu harus sabar, betul sabar. Kalau nggak sabar bisa marah-marah di situ juga. 1001 macam kelakuan lah manusianya. Jadi bapak ini marah-marah, selesai sholat dibentak-bentaknya imam itu, kamu ini masih muda, memang muda imamnya waktu itu. Kamu ini sholatnya salah, ini batal sholat seperti itu, bla 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 bla, ribut. Akhirnya ya sudah nggak bisa disatukan, nggak bisa dibaikin. Karena si bapak ini memang orangnya pemarahan, yang si imamnya ini juga nggak paham-paham. Ini kan orang sudah capek nih, kalau orang capek itu jangan disempurna lah, dikosar-kosar. Di bandara itu kan lama tuh, bisa nunggu sampai 3 jam itu. Betul nggak saya? Di Madinah itu bisa nunggu 3 jam itu. Sama juga mau kepulangan tuh bisa 3 jam. Makanya biasanya travel itu sebelum berangkat tuh 4 jam atau 5 jam sebelum keberangkatan itu sudah ada di bandara untuk ngecek persiapan satu persatu itu. Ribet memang. Tapi disitulah sensasi orang berumrah tuh di situ, berhaji berumrah di situ. Sensasinya di situ tuh. Subhanallah. Nah, jadi konfirmasi dulu imam ini mau sempurnakah, mau mengqashar, supaya makmum ini tidak salah paham.
Nah, bagi kita yang jadi makmum, ternyata umpama imamnya tidak konfirmasi mau sempurna atau mau qasar, kita ini boleh melakukan niat gantung. Niat gantung tadi artinya kalau aku salat fardhu zuhur qasar jika imam mengqasar, jamaah takdim makmum karena Allah Ta'ala. Boleh seperti itu niatnya. Artinya ketika imam nanti mengqasar, kita niat mengqasar, kalau niat sempurna maka kita sempurna. Masalah yang kedua, ada dua masalah bagi orang yang musafir, tidak dibolehkan lagi baginya untuk mengqasar salat. Jadi kalau seandainya kita musafir, kan kita boleh untuk mengqasar. Tapi ada dua masalah. Walaupun kita musafir, maka kita tidak boleh mengqasar. Yang pertama adalah niat ingin kembali ke kampung halamannya, sedangkan dia baru menempuh jarak kurang dari 2 marhalah atau kurang dari 82 km. Pada pertemuan yang lalu kita pernah membahas bahwa syarat daripada mengqasar adalah kita keluar dari kampung halaman menuju tempat tujuan kita itu yang jarak tempuhnya menempuh 82 km. Terhitung 82 km dari kilo 1, 2 dan seterusnya, itu adalah keluar dari kampung halaman kita. Nah, kita bahas pada pertemuan yang lalu yang dimasuk kampung halaman ini ya lain tempat, lain daerah, lain juga luasnya. Mungkin ini pendapat saya pribadi. Untuk wilayah Balikpapan dimaksud kampung itu, kita kan nggak ada kampung ya, nggak ada desa, nggak ada kita ini. Kalau kelurahan agak kecil, mungkin kecamatan. Satu kecamatan, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara. Ini Balikpapan apa namanya? Selatan. Di mana batas-batasnya? Nah, umpama di dom situ batasnya, kita mau ke mana arah Handil sana, maka terhitung 1 kilo 2 kilo apabila kita sudah lewat batas kecamatan kita. Umpama di dom situ lewat sedikit sudah, itu sudah terhitung 1 kilo 2 kilo dan seterusnya. Kita mau ke Samarinda lewat kilo umpama batasnya di mana, di apa, Hermina situ, simpang 3 situ umpama lewat sedikit sudah, itu sudah terhitung 1 kilo 2 kilo dan seterusnya. Jadi tidak terhitung 1 kilo 2 kilo dari rumah kita, bukan ya, bukan 1 kilo 2 kilo 3 kilo sampai 82 kilo itu terhitung dari rumah kita, bukan, tapi keluar dari kampung halaman kita. Nah, untuk Balikpapan saya rasa adalah dimasuk kampung itu adalah 1 kecamatan. Jangan disamakan 1 kecamatan Balikpapan dengan 1 kecamatan Kutai Kartanegara, jauh. Kecamatan Semboja itu dari ujung Gunung Tembak sampai ke mau dekat Handil sana, terus kecamatan Semboja semua. Makanya dibagi 2 itu. Nanti ada kecamatan Semboja Timur, ada Semboja Barat. Ya, saya itu kalau nggak salah masuk nanti Semboja Barat kalau nggak salah. Saking besarnya itu. Kelurahannya, 1 kelurahan mungkin sama dengan 1 kecamatan di Balikpapan. Nah, jadi jangan disamakan kecamatan Balikpapan dengan kecamatan di sebelah sana, Semboja, beda. Nah, makanya untuk wilayah Balikpapan ya saya rasa 1 kecamatan itu adalah termasuk 1 kampung halaman. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas apabila kita keluar dari kampung halaman mau menuju ke Samarinda, keluar kita dari kampung halaman kita itu sudah terhitung 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Kita sudah boleh mengqasar itu. Sudah boleh mengqasar.
Tapi sebaiknya kata ulama, afdolnya kita mengqashar apabila kita sudah melewati 82 kilo. Apabila kita sudah melewati 123 kilo, itu yang lebih afdal. Kalau kita sudah melewati 123 kilo, baru kita boleh sunnahnya mengqashar. Ya kalau kita sekarang ini, ya kalau kita mau ke Bontang lewat Samarinda lah ya, sampai ke Samarinda kotanya, baru kita mengqashar sholat. Kenapa? Karena di dalam mazhab Hanafi itu tidak boleh mengqashar kecuali lewat 123 kilo, 3 marhalah. Nah, kita kembali masalah tadi. Kita umpama mau ke Samarinda, baru sampai kilo 50 kita ditelepon. Ditelepon. Pada pas di kilo 50 ini ternyata pas orang zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba kita ditelepon sama anak kita. Abah, ya nak, bapak abah disuruh pulang cepat ke rumah. Kenapa? Ini kan abah mau ke Samarinda. Iya bah, disuruh pulang. Kenapa? Umpama mama sakit, mama tadi kejatuh umpama. Nah, sekarang ada di rumah sakit umpama. Alhamdulillah min dzalik nasallallahu alaihi. Kita yang tadi mau ke Samarinda bingung nih. Akhirnya kita putuskan untuk kembali ke Balikpapan. Tapi jarak kita baru menempuh 50 kilo, belum sampai 82 kilo. Ketika kita kembali 50 tambah 50 sama dengan berapa? 100. Bagaimana ini? Boleh gak kita mengqashar? Jawabannya tidak boleh. Jangan salah pikir ya, jangan salah paham. 82 kilo itu artinya bolak-balik. Jadi kalau balik-balik 41 kilo, pulang 41 kilo boleh mengqashar. Oh tidak. Bukan seperti itu. Yang dimaksud 82 kilo ini satu kali jalan itu 82 kilo. Kalau bolak-balik berarti berapa tuh? 164 kilo, betul kan? Seperti itu. Nah, jadi pas kita kembali, ada niat ingin kembali, padahal kita belum sampai 82 kilo, baru 50 kilo saja. Kembali kita, maka pada saat kita kembali tidak boleh mengqashar. Kenapa tidak boleh mengqashar? Karena ada niat ingin kembali. Nah, kecuali kalau kita sudah menempuh 82 kilo, sudah sampai di Lojanan situ, ditelepon, Pak pulang bah, Abah pulang, Mama sakit keras. Kita sudah 82 kilo. Pas kita kembali, kita masih dibolehkan mengqashar sholat tadi. Mudah dipaham kira-kira? Yang kedua, kita tidak boleh lagi mengqashar apabila kita niat bermukim 4 hari atau lebih dari 4 hari atau lebih, selain dari hari masuk dan hari keluar. Jadi kalau kita musafir, niatnya kita itu ingin tinggal di daerah itu umpama selama 4 hari atau lebih, maka kita niatnya tinggal di situ. Pada saat kita sampai, kita tidak boleh lagi mengqashar, menjamak. Contoh nih ya, contoh. Kita ke Mekah berangkat umrah. Di Madinah berapa hari? Ke Mekah berapa hari kemarin Pak? Madinah 4, Mekah 3. Nggak terbalik kan? Madinah 3, Mekah 4. Madinah 4 ya. Jadi totalnya 7 hari. Betul kan? 7 hari ditambah pulang pergi. Ya, perjalanan 9 hari totalnya. Nah, kalau ada umpama orang tinggal berniat umpama umrah, ada kan yang sekarang umrah 12 hari, 13 hari.
Bahkan ada yang 18 hari ada. Arba'in itu, kalau 18 hari arba'in itu. Saya dapat brosurnya kemarin. Insya Allah saya berangkat nanti tanggal 10 Oktober juga. Oktober, tapi saya plus Turki. Insya Allah 10 Oktober plus Turki, 14 hari totalnya semua. Nah umpamanya ada orang mau umrah 18 hari di Madinah 7 hari, kemudian Mekahnya 10 hari atau 7 hari juga atau berapa hari gitu ya, bisanya bolak-balik. Nah ketika dia sudah ada niat di awal sebegitu banyaknya hari umrahnya, ketika sampai dia di kota Madinah, maka tidak boleh lagi seseorang ini mengqashar menjamak. Kenapa? Karena ada niat ingin tinggal di situ lebih daripada 4 hari. Tapi di dalam perjalanannya boleh mengqashar. Yang tidak boleh itu ketika sampai di tempat itu sudah. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di tempat itu niatnya ingin tinggal di tempat itu lebih daripada 4 hari. Itu enggak boleh mengqashar. Sama umpama ada orang mau mudik lebaran. Berapa lama di kampung? Katanya seminggu. Satu minggu. Nah, ketika dia berangkat pulang ke kampungnya, dalam perjalanan itu boleh mengqashar, menjamak boleh. Tapi ketika sampai di kampungnya tidak boleh lagi mengqashar menjamak. Kenapa? Karena ada niat ingin tinggal selama 1 minggu. Apalagi pulang ke kampung halaman sendiri. Apalagi pulang ke kampung halamannya sendiri. Maka tidak boleh mengqashar dan menjamak. Sama juga orang yang kerja di lokasi. Orang kerja di lokasi. Biasanya di lokasi itu berapa hari? 15 hari ya. Nah, per 2 minggu itu. Per 2 minggu kerja, per 2 minggu off gitu kata gimana? Per 2 minggu kerja, per 1 minggu off. Atau gimana? Saya kurang paham itu. Dulu saya pernah ceramah di lokasi itu. Sekali pernah diajak dakwah ke perusahaan Muara Badak sana. Habis itu saya nggak mau lagi. Kata saya nggak kuat. Nggak kuat apa? Dalam perjalanan saya nggak kuat. Walaupun pakai mobil yang besar kan ya, mobil VW yang gede itu kayak Alphard itu. Tapi yang namanya perjalanan ya capek juga. Kata saya, kata saya sampai muntah-muntah itu. Mungkin waktu itu saya kurang fit ya, kurang makan atau apa. Sekali aja, tapi itu dia telepon lagi, Pak Ustaz bisakah berangkat lagi dakwah di sana? Kata saya, ustadznya di sana banyak kata saya. Saya nggak kuat kata saya. Kalau saya berangkat kata saya kepengen juga, cuman jadwal saya di sini terlalu banyak kata, padat sekali. Karena berangkat itu hari Jumat. Jumat pagi berangkat, ya Jumat pagi, kemudian khatib Jumat. Bukan Jumat pagi ya, Kamis sore. Kamis sore berangkat, malam Jumat di sana nggak ada ngapa-ngapain, subuh Jumat juga nggak ada ngapain, cuman khatib Jumat gitu aja. Itu Jumat, kemudian ada ceramah 1 atau lupa saya. Habis itu pulang. Nah, yang pertama yang saya tidak mau itu kedua kalinya, maksudnya yang kedua kali saya tidak mau. Kata saya jadwal saya di sini banyak saya yang saya tinggalkan. Murid-murid saya tinggalkan banyak sekali. Kalau saya tinggalkan di sini, berapa kegiatan itu saya hilangkan. Yang kedua saya nggak tahan kata saya, kejauhan. Mobilnya mobil enak, mobil kayak mobil Alphard waktu itu dijemputin. Cuman ya namanya perjalanan itu goncang-goncang saya. Jalannya waktu itu agak rusak. Ampun kata saya, cukup kata saya. Nah setelah itu nggak dipanggil lagi untuk ke sana. Nah orang-orang yang kerja di lokasi yang saya tahu nih ya, wallahu alam, itu 2 minggu kerja, seminggu atau 2 minggu off.
Ada yang pernah bertanya, gimana Pak Ustaz, saya mau kerja di lokasi 2 minggu. Memang dari awal sudah ditentukan 2 minggu kerjanya. Saya bilang, ketika Bapak sudah sampai di daerah lokasi itu, di tempat yang Bapak di tempat kerja itu, tidak lagi boleh mengqashar menjamak, tidak boleh. Tidak boleh lagi mengqashar dan menjamak. Kenapa? Karena sudah ada niat ingin tinggal di tempat itu selama 4 hari atau lebih daripada 4 hari. Nah, itu. Mudah dipaham dulu ya. Nah. Ada lagi yang bertanya, memang kita 2 minggu Pak, cuman kita paling-paling 2 hari, kemudian kita pergi lagi ke tengah laut, ke mana namanya, ke Rika para itu. Nanti di situ 2 hari, nanti pulang lagi, bolak-balik 2 hari, ibarat kata seperti itu. Boleh nggak mengqashar menjamak? Boleh kata saya. Ngerti itu ya? Nah, itu. Umpama kita tugas nih, ada yang kerja kantoran, ditugaskan sama pihak perusahaannya di Jakarta ikut training ke atau apa begitu selama 1 minggu. Ya, uang transport dikasih, uang hotel dikasih, uang makan dikasih. Berangkat ke Jakarta, training selama 1 minggu. Sampai di Jakarta training itu tidak boleh mengqashar menjamak. Kenapa? Karena memang sudah ada dari awal schedule-nya tinggal di Jakarta 1 minggu. Tapi kalau seandainya schedule-nya cuma 2 hari, 3 hari, kita boleh untuk mengqashar menjamak selama kita ada di daerah itu. Atau memang schedule-nya kita 1 minggu juga, cuma pindah-pindah, 2 hari Jakarta, 2 hari Bogor, nanti kembali lagi 2 hari ke Jakarta, 2 hari Bogor, bolak-balik nih, 2 hari. Selama 1 bulan pun kita boleh mengqashar menjamak itu. 1 bulan pun kita boleh mengqashar dan menjamak. Itu kayak nakoda kapal itu. Ya. Sehari Balikpapan, sehari Parepare, sehari Makassar, sehari Surabaya umpama. Seumur hidup dia boleh mengqashar menjamak. Orangnya tinggalnya umpama di Bontang umpama. Rumahnya di Bontang, kerjanya Balikpapan, Surabaya, Makassar, bolak-balik itu aja jadi orang yang kerja di kapal. Selama itu dia musafir, boleh mengqashar menjamak. Sudah dipaham kira-kira ya? Ya. Karena waktunya misalnya kita berangkat kan subuh kan, naik pesawat. Tapi waktu kita berangkat dari Balikpapan ini waktu subuh belum masuk. Bahkan perjalanan kita kan rata-rata 2 jam oleh pesawat. Iya. Nah itu berarti karena kita di sana lama, berbeda 4 hari, gimana jadi? Jadi nggak sholat akhirnya, nggak bisa kontrol. Katanya nggak boleh, karena kita lebih dari 4 hari. Berarti sholat subuhnya lewat. Salah. Kalau kita berangkat dari sini subuh tuh 4 jam 5, kita sampai di Jakarta tuh jam 6. Karena kita lebih duluan 1 jam di sini. Ini nih, kita sekarang jam berapa nih? Jam 6. Di Jakarta baru jam 5. Baru subuh tuh. Baru subuh di sana. Kita lebih cepat sih. Kebalikannya dari Jakarta misalnya kan? Yang pengalaman saya biasanya pesawat itu biasanya berangkatnya setelah subuh. Pengalaman saya sering bolak-balik Jakarta Balikpapan itu ngambil jam pertama, biasanya dia bisa salat subuh berangkatnya. Makanya ketika sampai di sini pesawat pertama itu jam 6. Jam 6 lewat berapa gitu. Jam 6 lewat berapa di sini? Nah, di sana jam 6 berarti jam 5 di sana. Setelah salat subuh dia berangkat. Nah, jadi iya betul. Saya biasanya itu kalau di Jakarta saya sempat itu rata-rata semuanya habis salat subuh. Habis salat subuh langsung berangkat, langsung masuk dalam pesawat, langsung berangkat. Tapi intinya begini ya, kalau seandainya terjadi seperti itu, kita
pas berangkat itu sebelum subuh. Sampai di tempat itu kita ternyata subuhnya sudah kelewatan. Ya sudah, kita mengqadha. Kita mengqadha subuhnya. Salat subuh di pesawat boleh enggak? Kalau salat subuh di pesawat itu boleh, asalkan semua rukun-rukun gerakan itu dikerjakan secara sempurna. Artinya kita berdiri tegak, kita menghadap kiblat, semuanya. Seperti halnya kita salat di darat, maka ketika kita salat di pesawat, seperti halnya kita salat di darat, salat kita sah. Tapi kalau salatnya sambil duduk, salat fardu di pesawat salat sambil duduk, menurut mazhab kita Syafi'i tidak sah. Apalagi tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena tidak pernah Nabi melaksanakan salat fardu di atas kendaraan. Itu enggak pernah Nabi. Sambil duduk enggak pernah. Nabi kalau salat di atas kendaraan itu semuanya adalah salat sunnah, tidak pernah salat wajib. Nabi kalau salat wajib pasti turun berjamaah, kemudian salatnya di darat. Makanya salat fardu di atas pesawat itu masih simpang siur permasalahan itu. Nah, cuman yang disepakati dalam mazhab kita, kalau salat fardu di atas pesawat sambil duduk, apalagi cuma tayamum, kemudian celananya bernajis dan sebagainya, itu namanya salat untuk menghormati waktu saja. Artinya ketika nanti kita sampai di darat, kita mengqadha salat yang kita kerjakan di pesawat kemarin. Tapi kalau kita salatnya sempurna, salatnya sambil berdiri, menghadap kiblat, kemudian kita berudu ya dan sebagainya, salatnya kita bisa sempurna ini. Seperti halnya kita salat ketika kita di darat, maka para ulama di sini ada beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan wajib diulang. Artinya salat itu cuma untuk menghormati waktu saja. Maksudnya salat menghormati waktu itu adalah kalau seandainya kita meninggal dunia sebelum kita sempat mengqadha, mengulang salat yang kita kerjakan itu, maka kita di akhirat insya Allah tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa kamu salat? Ya saya salat seadanya ya Allah, seperti itu. Ya sudahlah kata Allah, saya mau kurang lebih aja sama kamu. Paham gak Pak ya? Nah jadi seperti itu. Yang kita masalahkan ini Pak adalah masalah mengqashar salat, bukan meninggalkan salat. Jadi selama kita musafir itu ya tetap ada salat. Nah cuman yang tadi kita bahas, kalau kita ada niat tinggal di satu daerah itu 4 hari atau lebih, maka dari kita datang, dari saat kita datang nih, itu tidak ada lagi mengqashar menjamak. Jangan salah paham, kita mau tinggal umpama di Jakarta 1 minggu, 4 hari kita mengqashar, kemudian hari kelima dan seterusnya baru kita salat sempurna. Oh tidak, tidak begitu. Jadi dari awal kita tidak boleh mengqashar menjamak. Kenapa? Karena kita ada berniat tinggal di tempat itu selama 4 hari atau lebih daripada 4 hari. Nah lain masalah kalau seandainya tidak ada kepastian. Nanti kita akan sampai pembahasannya di bawah habis ini. Kita umpama schedule kita di Jakarta ini cuma 2 hari. Tapi ternyata ketika kita sampai di Jakarta, kita nggak bisa 2 hari, 3 hari, nunggak sehari. Ternyata nunggak lagi sampai 3-4 hari, nunggak lagi sampai 5 terus. Ini pernah terjadi. Siapa itu? Yang dulu-dulu nih ya travel umrah itu. Berangkat ke Jakarta, ini biasa ke Jakarta, kumpul di Jakarta umpama. Sekalinya travelnya belum dapat visa, kita disewakan hotel. Ya tanggung jawab perusahaan kan, hotel. Katanya tunggu 2 hari Pak, kita mau dapat visa setelah ini. Ayo sudah, nunggu 2 hari di hotel, makan minum tidur di hotel, sumpah sudah. 2 hari datang lagi kabar belum dapat visa Pak. Keluarnya visanya belum keluar, nunggu lagi 2 hari, 4 hari sudah. Tamu tunggu lagi 6 hari, nunggu terus, tidak ada kepastian nih. Maka selama kita menunggu tadi, kita boleh untuk mengqashar menjamak. Sampai kapan?
Nah, nanti kita akan bahas itu. Itu diberikan dispensasi untuk mengqashar menjamak selama 18 hari. Lewat 18 hari ini ya, selesai atau tidak selesai masalah kita, hari yang ke-19 itu tidak boleh lagi mengqashar menjamak. Nah, ini kita bahas nanti di bawah. Saya baca dulu ya. Masalah yang ketiga, jikalau ada seseorang menyangka urusannya akan selesai kurang lebih daripada 4 hari, kurang dari 4 hari, ternyata dia salah perhitungan sehingga dia perlu tambahan hari dan tidak ada kepastian berapa hari ini, maka dibolehkan baginya untuk mengqashar sholat sampai hari yang ke-18. Sampai hari yang ke-18. Makanya kan ada orang berumrah itu 18 hari. Saya kaget 18 hari. Di Banjar itu ada travel apa tuh? Cuman 35 juta atau berapa? 35 juta kalau nggak salah. Tapi hotelnya hotel biasa lah ya, artinya bintang 3 lah. Ring 2 atau ring 3 begitu. 18 hari. Saya kaget, lamanya ini. Saya pikir kalau seandainya saya tidak ada kerjaan, tidak ada apa-apa, ya enak juga lama-lama. Tapi kalau yang kita punya kerjaan ini setengah mati kelamaan. Ala kuliah kayak orang bahagia aja, haji plus itu 18 hari. Katanya arba'in, umrah arba'in. Ala kuliah seperti itu. Mudah dipahami ya kira-kira ya. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada. Kita cukup dulu ya. Ini kayaknya Pak Saiful masih capek ini. Biasanya saya nih ya, kalau saya pulang umrah itu 2 atau 3 hari itu belum stabil lagi. 2-3 hari itu belum stabil lagi badan. Kenapa? Yang pertama capek. Yang kemudian yang kedua perpindahan waktu kehidupan kita. Kita kan lebih 4 jam nih, 5 jam lebih duluan kita daripada Saudi. 5 jam ya, 5 jam. Jadi kalau kita sekarang ini jam 6, di sana kita masih tengah malam. Kita masih tidur di sana. Makanya kadang tuh merubah waktu tidur itu rasanya agak susah itu. Ya, agak susah. Kita sekarang sudah melek di sana, kita masih tidur nih. Kita di sana sudah bangun, di sini kita masih tidur. Jadi perubahan waktu itu terkadang 3-4 hari baru stabil tuh mengembalikan suasana kualitas tidur kita itu. Tidur itu penting loh ya, penting. Kalau kurang tidur, pusing kepala. Yang lucunya tuh kalau sudah pulang dari umrah tuh ya, sudah naik pesawat, satu pesawat tuh udah ada suaranya sudah tidur senyap. Tapi ketika makan, 2 kali makan kan ya di pesawat ribut kayak bebek. Betul nggak? Ribut itu. Nanti habis makanan kurang lebih 1 jam, sunyi lagi, tiduran lagi. Pokoknya begelimpangan sudah kecapean semuanya itu. Subhanallah. Itulah uniknya ya berangkat haji dan umrah itu di situ uniknya. Sensasinya. Alhamdulillah cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Itu jamnya mati itu. Baru jam 9 malam itu. Baik, semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahdar ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.